Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemarin kita sudah lama tidak ketemu ya. Sudah berapa pekan? Sebulan. Masya Allah. Banyak kegiatan yang baru buat saya, ngurusin anak-anak juga. Anak-anak ada yang kuliah di IPB, jadi bolak-balik. Sampai sekarang masih bolak-balik. Jadi waktunya kadang-kadang benturan dengan hari Jumat sehingga nggak sempat. Gitu. Ya. Kemarin kita bahas sholatul tatawwu, sholat sunnah. Ya, sholatul tatawwu. Apa yang dimaksud dengan sholat tatawwu? Yaitu sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Nafil itu maknanya zaidah, tambahan, sholat tambahan dari sholat yang wajib, sholat yang wajib. Kemudian kita sudah membahas juga tentang sholat sunnah. Itu dibagi dua, ada sholat sunnah yang mutlak, ada sholat sunnah yang muqayyad. Yang mutlak sholat sunnah 2 rakaat dalam waktu manapun, pada waktu manapun. Sedangkan sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Dibagi dua kalau kita bisa rincikan. Bagian yang pertama ada sholat muqayyad yang terikat atau mengiringi sholat 5 waktu. Namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ya kan? Sholat sunnah rawatib juga dibagi lagi menjadi dua. Dibagi lagi menjadi dua. Pertama ada sunnah muakkad, yang kedua ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad, yang kedua ada ghairu muakkad. Terakhir kemudian kita bahas mulai memperinci salat sunnah yang muakkad, salat rawatib yang muakkad. Salat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah itu muakkad, dikuatkan, ditekankan. Pada pembahasan yang pertama adalah yang paling kuat, yaitu yang sering Nabi lakukan dan tidak pernah Nabi tinggalkan, adalah salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat sunnah qabliyah subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini salah satu keutamaannya. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk tidur berbaring. Nah, itu sudah kita bahas, ya kan? Gitu, dianjurkan untuk tidur berbaring. Kemudian bacaannya pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua membaca suratul Ikhlas. Itu bacaannya. Ini bukan pada salat wajib. Yang salat wajib subuh Al-Kafirun, Al-Ikhlas, itu kebangetan. Ya, nggak boleh yang seperti itu. Ya, jelas ini. Kemudian salat sunnah rawatib berikutnya adalah salat sunnah qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur.
Salat sunnah yaitu keutamaan salat sunnah qabliyah zuhur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-qada, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat setelah salatnya. Ya, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Dan ini keutamaan yang besar. Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah zuhur. Salat sunnah qabliyah zuhur. Ya. Dan salat sunnah qabliyah zuhur ini ada 2. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kalau yang ingin mendapatkan keutamaan dibangunkan sebuah rumah di surga, dia salatnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika memungkinkan waktunya, kalau dia salat berjamaah. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka cukup baginya salat cuma 2 rakaat. Ini namanya salat sunnah rawatib muakkad. Sunnah yang ditekankan. Sunnah muakkad, yang rawatib, yang mengiringi salat wajib, yang mengiringi salat wajib. Ya, jadi boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 2. 4 rakaat maksudnya qabliyah zuhur atau 2 rakaat qabliyah zuhur. Adapun ba'diyah zuhur sepakat para ulama cuma 2 rakaat. Ya, adapun yang berselisih pada 2 atau 4 qabliyah zuhurnya. Minimalnya bagi kita 2 rakaat. Kalau kita ingin sempurna 4 rakaat. Dan ini jangan ditinggalkan. Dia salat sunnah muakkad yang rawatib. Ya, salat sunnah muakkad yang rawatib. Kemudian salat berikutnya adalah salat asar. Adakah salat sunnah rawatib yang muakkad pada qabliyah asar? Tidak ada. Dia ghairu muakkad. Salat sunnahnya ada qabliyah asar, tapi dia ghairu muakkad. Bukan salat sunnah yang sering Nabi lakukan. Salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Salat sunnah qabliyah asar, tapi dia bukan muakkad, yaitu tidak pernah atau jarang sekali Nabi melakukannya. Paham ya? Ini berarti ghairu muakkad. Gitu. Ya. Laisa lil asr sunnatun ratibatun muakkadah. Pada salat asar tidak ada sunnah rawatib yang muakkad. Wa in kana yustahabbul salatu qablaha, meskipun dianjurkan salat rawatib sebelum salat asar. Wa hadza bi ittifaqil madzhab al fiqhiyyah al arba', dan ini kesepakatan 4 mazhab, yaitu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dianjurkan. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun. Summa qala fi salisah liman syaa. Antara 2 azan, maksudnya 2 azan sama iqamah ada salat. Antara azan dan iqamah ada salat. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Antara azan dan iqamah ada salat. Liman syaa, bagi orang yang mau. Bagi orang yang mau. Tapi dia tidak disebut dengan sunnah rawatib muakkad. Namanya ghairu muakkad berarti. Ya. Kemudian sunnah rawatib yang berikutnya adalah salat sunnah ba'diyah maghrib. Ada salat sunnah qabliyah maghrib, ada salat sunnah ba'diyah maghrib.
Yang pertama, salat sunnah qabliyah maghrib, yundabu salatu rak'atain qabla salatul maghrib, wa laysat sunnatul ratibah, dianjurkan ya untuk salat 2 rakaat sebelum salat maghrib, tetapi dia bukan sunnah muakkad, bukan sunnah ratibah. Ya, wahada madhab syafi'iyah ala sahih, dan ini pendapatnya ulama syafi'iyah, wa ba'dul hanafiyah, dan sebagian dari ulama hanafiyah, wa zahiriyah, dan ulama zahiriyah, wa riwayatun an Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yaitu ada salat sunnah qabliyah maghrib, tapi bukan rawatib muakkad, sunnah rawatib muakkad, tapi rawatib ghairu muakkad. Ya. Kemudian salat sunnah ba'diyah maghrib, salat sunnah ba'diyah maghrib, begitu. Dan ini yang disebut dengan muakkad. Salat sunnah ba'diyah maghrib ini salat sunnah rawatib yang muakkad, yang selalu dikerjakan oleh Nabi, yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Ya, jelas ini, dan dikerjakan dengan salat 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang terakhir adalah salat ba'diyah isya, salat ba'diyah isya, yaitu salat sunnah setelah salat sunnah, salat wajib setelahnya salat ba'diyah isya, sunnah ba'diyah. Itu yang muakkad. Yang ghairu muakkad qabliyahnya 2 rakaat juga, 2 rakaat juga. Jelas ada Pak? Ya. Saya ulangi. Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib dibagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum salat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah salat zuhur. Yang keempat 2 rakaat setelah salat maghrib. Yang kelima 2 rakaat setelah salat isya. Ini ada 10 rakaat totalnya. Kalau mau ditambah tadi yang 2 rakaat lagi, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Jadi totalnya 12 rakaat. Ini sunnah rawatib yang muakkad, yang Nabi selalu kerjakan. Ya. Yang kedua, salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib yang bukan ghairu muakkad, jarang Nabi lakukan. Yang pertama, salat 4 rakaat sebelum salat asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum salat maghrib. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum salat isya. Jadi berapa tuh rakaat? Ada 8 rakaat. 8 rakaat ditambah 12, 20 rakaat yang harus dia kerjakan. Kalau dia sempurna, harus dia kerjakan sehari semalam. Minimalnya bagi dia bisa menjaga yang muakkadnya dulu. Sunnah rawatib muakkad yang 12 rakaat. Ini namanya salat sunnah tatabu. Salat sunnah tatabu, ya, sunnah yang dianjurkan untuk mengiringi salat yang wajib. Ya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang menegakkan salat yang wajib bolong-bolong, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Salatnya cepat,
sholatnya tidak sesuai waktunya, lalai sholatnya, maka ditambal itu dengan sholat sunnah. Jadi ditambal amal soleh itu yang wajib dengan amalan yang sunnah. Nah kalau nggak pernah sholat wajibnya sudah bolong-bolong, nggak pernah juga sholat sunnah, bagaimana ditambalnya? Nggak ada alatnya. Maka minimalnya bagi kita hendaklah menjaga 12 rakaat selain dari sholat wajib sehari semalam. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ingat, rumah di surga bukan rumah seperti di dunia. Jauh perbedaannya. Hanya namanya saja rumah, tapi isinya waduh, nggak bisa dibayangkan. Ya, ini sholat sunnah rawatib. Jelas? Ini namanya sunnah muakkad, muqayyad. Sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu sholat wajib. Nah, ada beberapa catatan yang harus dipahami tentang sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Yang penting. Yang pertama, tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelum azan. Belum azan udah qobliyah. Tidak ada. Yang pertama, tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelum azan. Minimalnya dia sholat sunnah qobliyah setelah masuk waktu sholat. Meskipun mungkin di tempatnya nggak ada azan, ya, tapi sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia sholat sebelum azan, ya tidak dikatakan sholat sunnah qobliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh baginya menegakkan sholat sunnah dengan duduk. Boleh baginya menegakkan sholat sunnah dengan duduk, meskipun dia mampu berdiri. Misalnya orang baru masuk, sholatnya duduk seperti itu, Allah, nggak apa-apa, sholat sunnah. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib nggak boleh, batal sholatnya. Ya, boleh baginya melakukan sholat sunnah dengan duduk. Sholat sunnah apa saja nih? Ya, sholat sunnah apa saja boleh. Tapi pahalanya separuh dari orang yang menegakkan sholat dengan berdiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika iqamah sudah ditegakkan, orang di sholat sunnah misalnya qobliyah, tiba-tiba qomat, maka tidak ada lagi sholat sunnah, harus dibatalkan. Kecuali mungkin posisinya dia sudah tasyahud akhir. Ya, tapi kalau baru satu rakaat dia memperturutkan sholat sunnahnya sehingga tertinggal takbiratul ihram bersama imam, ini nggak boleh. Maka batalkan sholat sunnahnya. Paham ya Pak? Ya, jika telah ditegakkan iqamah, maka tidak ada lagi sholat sunnah kecuali hanya sholat wajib. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat ya, apa ketiga ini? Yang keempat, sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, meskipun orang itu menegakkannya misalnya pada sholat isya, tertidur bangun dia jam 12 malam, maka tetap berlaku padanya sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Nah, seseorang misalnya bangun kesiangan sholat subuh, bangunnya maksudnya bukan udah matahari terbit, maksudnya sudah sholat berjamaah sudah selesai, mungkin jam 5 lewat gitu kan. Maka dia tetap menegakkan sholat sunnah qobliyah subuh, baru setelah itu sholat wajib. Ngerti nggak nih Pak? Ya, jadi dia bukan berlaku hanya di masjid baru sholat sunnah, bukan,
tapi dia berlaku selagi dia orang tersebut belum menegakkan sholat wajib, maka tetap berlaku padanya qobliyah. Meskipun sudah tertinggal dari sholat berjamaah, misalnya subuhnya tadi bangun-bangun setengah enam, maka dia dianjurkan sholat qobliyah dulu, baru setelah itu sholat wajib. Paham ini? Ya, ini catatan-catatan yang penting harus dipahami. Kemudian juga pembahasan berikutnya adalah apakah pada sholat Jumat ada qobliyah Jumat atau tidak ada. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwasanya tidak ada qobliyah Jumat. Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Kenapa? Karena dalam sejarahnya Nabi hanya azan sekali pada sholat Jumat. Habis itu, habis aja langsung khutbah. Pendapatnya ulama Syafi'iyah ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Mana dalilnya? Tadi yang kita baca. Baina kulli adzanain as-shalah. Di antara dua azan ada salat. Ini sifatnya salat apapun. Salat-salat yang wajib. Sehingga di situ diambil hukum istinbat oleh ulama Syafi'iyah, dianjurkan dia salat qobliyah Jumat. Paham ya? Ala kulli hal, ini perselisihan pendapat para ulama. Tapi kalau dilihat pendapat yang rajih, tentu pendapatnya jumhur, tidak ada salat sunnah qobliyah Jumat. Tapi kalau ada yang mau menegakkannya silakan. Ya, ini terkait dengan salat sunnah qobliyah Jumat. Yang disepakati oleh para ulama ba'diyah Jumat ada. Tapi pada salat sunnah ba'diyah Jumat para ulama berselisih pendapat. Ada perincian. Ada yang sholatnya 4 rakaat, ada yang sholatnya 2 rakaat. Kalau sholat 4 rakaat di masjid, kalau sholat 2 rakaat di rumah. Atau pendapat yang lain, boleh 4, boleh juga 2, terserah. Tetapi yang disepakati oleh para ulama, adanya atau disunnahkannya sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ini pembahasan terkait dengan rawatibnya pada sholat Jumat. Timbul lagi pertanyaan, apakah boleh mengqadha sholat sunnah rawatib atau tidak? Dirinci, jika itu sholat sunnah yang muakkad, maka dia harus mengqadhanya. Seseorang misalnya bangun kesiangan, bangun sudah qomat, tinggal sholat wajib, kan gitu. Maka dia mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh. Boleh baginya mengqadha sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi dengan syarat adanya uzur. Bukanlah kemudian melalaikan, tak aja lah sholatnya habis sholat subuh, ini nggak sah sholatnya. Itu terjadinya dia karena ketiduran, kecapean, lupa, gitu ya. Ada uzur, maka boleh baginya mengqadha sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Demikian juga qobliyah zuhur. Dia lupa, sudah masuk waktu sholat, maka dia boleh mengqadhanya setelah sholat zuhur, atau masuk waktu asar dia qadha dulu sunnah qobliyah zuhur. Paham ya? Tetapi mengqadha di sini yang boleh hanya pada sunnah rawatib yang muakkad. Yang muakkad, dan itu terbiasa ia lakukan. Bukan nggak pernah sholat tiba-tiba pengen qadha sholat, ini salah. Biasa dia lakukan sholat sunnah qobliyah subuh,
salat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tiba-tiba dia lupa, sibuk, ketiduran, capek, yang seperti ini boleh. Tapi kalau nggak pernah salat sunnah rawatib, tiba-tiba pengen qadha, ya nggak boleh, nggak bisa begitu. Ya, ini beberapa perkara yang terkait dengan salat sunnah rawatib. Jelas ya? Ada pertanyaan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang menjadi ciri mengelompokkan sholat rawatib itu sebahagiannya muakkad, sebahagiannya lagi ghairul muakkad? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik. Dari mana kita tahu bahwasanya ini yang muakkad, itu yang tidak muakkad? Bagus itu Pak. Ya, itu pertanyaan yang baik, bagus. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar, kita lihat dulu dalam kitab Fiqhul Manhaj. Hadis Nabi tadi pada riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya janganlah engkau tinggalkan 12 rakaat, yaitu wasiat Nabi kepada Abdullah bin Umar. Janganlah engkau tinggalkan 12 rakaat setiap hari ketika engkau mengerjakan salat 5 waktu, yaitu iringilah dengan 12 rakaat. Itu yang tadi saya rinci. Dari situ diambil hukum oleh para ulama bahwasannya dia masuk kepada salat yang muakkad, yaitu barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, kata Nabi SAW, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Dari situ diambil hukum istinbat oleh para ulama, ini yang muakkad. Ini yang muakkad. Jadi dari hadis Nabi. Yang kedua, dari amalan perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan yang muakkad ini tadi. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Nggak pernah didapati. Selalu para sahabat melihat sholat terus. Yang ditinggalkan sholat sunnah rawatib itu hanya ketika safar. Itu pun tetap dikerjakan 2 sholat, meskipun dalam keadaan safar. Apa? Qobliyah subuh sama sholat witir. Meskipun safar, Nabi nggak pernah tinggalkan qobliyah subuh sama sholat witir. Dari sini diambil hukum yang muakkad itu dirinci ini begitu. Ya. Baru nanti yang ghairu muakkad yang mana? Tadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Kenapa demikian? Nabi nggak pernah melakukan, tapi Nabi berbicara. Ya, sholatlah 4 rakaat sebelum asar, sholatlah bagi yang dari sini hukumnya menjadi ghairu muakkad. Qobliyah maghrib sama qobliyah isya. Dan dia bukan masuk tadi muakkad, tapi ghairu muakkad. Di situ pembagiannya. Ya, di situ pembagiannya. Jelas Pak? Jelas ya? Contoh tadi hadis riwayat Abdullah bin Umar
hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Itu riwayat Bukhari dan Muslim, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni 10 rakaat, yaitu tadi tanpa penambahan 2 rakaat qabliyah zuhur, tanpa penambahan 2 rakaat qabliyah zuhur. Begitu. Ya. Jelas Pak? Maksudnya kenapa dibedakan antara rawatib muakkad sama ghairu muakkad? Karena dari sisi amalan Nabi nggak pernah tinggalkan sholat yang ini, sedangkan yang itu sering Nabi tinggalkan. Begitu. Dari situ para ulama membaginya, begitu maksudnya. Makanya tadi yang muakkad yang mana? Ini ada 10 atau 12 rakaat. Nabi nggak pernah tinggalkan. Tahu dari mana? Dari hadis-hadis Nabi. Saksinya para sahabat melihat Nabi nggak pernah tinggalkan 4 rakaat sholat zuhur, qobliyahnya, gitu. 2 rakaat setelahnya, ba'diyah maghribnya, ba'diyah isya. Selalu dijaga oleh Nabi. Makanya dibilang muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kecuali safar. Ketika safar hanya yang dijaga qobliyah subuh. Ketika safar, selainnya tidak ada. Karena nanti pada safar ada jamak, ada qashar, begitu. Jadi fokus pada salat wajibnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya saya maafin nggak apa-apa. Itu dalam sejarah riwayat siapa aja? Siapa? Hadisnya riwayat siapa aja terus seperti Mantap nih. Memang kita pertanyaannya luar biasa. untuk meyakinkan kita. Ya, Semoga kita bisa melakukan. betul. Amal ibadah itu dibangun di atas dalil. Ya, amal ibadah itu dibangun di atas dalil. Memang dianjurkan. Ya, tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari nomor hadisnya 1162. Riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 796 dari Abdullah bin Umar. Berarti ini riwayat apa? Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Qala hafiztu, yaitu aku hafal, yaitu aku menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yaitu Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Umar agar menjaga 10 rakaat setiap harinya, 10 rakaat. Kemudian Abdullah bin Umar memerinci rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah ba'da maghrib. Ya kan?
wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah salat isya, wa rak'ataini qabla salat subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Gitu. Kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah waktu-waktu yang tidak pernah Nabi tinggalkan gitu. Wa akad hadhihi raka'ati raka'at al-fajr, dan dikuatkan lagi dengan 2 rakaat salat qabliyah fajar sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahadan minhu ala raka'at al-fajr. Nabi tidak pernah menjaga dengan sungguh-sungguh dalam salat-salat sunnah kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Nabi jaga benar. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nabi jaga benar-benar. Makanya kalau kita sebutkan tadi, kalau dalam kitab-kitab para ulama, mana dalilnya dibilang ini rawati muakkad atau ghairu muakkad. Ini dirinci dalam kitab-kitab para ulama seperti salat sunnah qabliyah fajar. Salat sunnah qabliyah fajar. Demikian juga salat sunnah qabliyah zuhur. Gitu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-qada. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Begitu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ini terkait dengan salat sunnah qabliyah zuhur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla az-zuhri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat 4 rakaat setelah tazula syams, itu maksudnya waktu salat zuhur sebelum salat zuhur. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Kemudian Nabi mengatakan inilah waktunya dibukanya pintu langit. Pintu langit dibuka ketika waktu tersebut. Fa ahabbu an yas'ada ili fiha amalan salih, dan aku senang jika ketika amalan aku naik pada waktu itu aku dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka Nabi enggak pernah tinggalkan. Itu pada waktu tengah hari setelah waktu zawal, maka pintu langit dibuka, amal soleh diangkat. Dan Nabi mau ketika pintu langit dibuka, amal soleh diangkat, malaikat mendapati Nabi dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Dari situ tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Contoh hadis yang lain dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata Ummu Habibah, man shalla fi yawmin wa lailatin. Perhatikan, barang siapa yang salat sehari semalam, sintai asyara raka'atin, 12 rakaat, bana lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga untuknya. Kemudian Ummu Habibah memperinci, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. Ya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya, wa rak'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, sebelum salat subuh. Itulah yang disebut dengan sunnah rawatib yang muakkad dari hadis ini. Yaitu Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Gitu. Baru kemudian dirinci salat zuhur itu apa keutamaannya. Nanti masuk lagi salat maghrib itu keutamaannya apa. Begitu. Jadi ada hadis yang sifatnya umum, ada hadis yang sifatnya khusus. Setiap salat rawatib yang muakkad itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaannya. Begitu.
Gimana? Jadi berdasarkan riwayat Muslim terus dirinci sama itu dirinci dapatlah 12 itu. Iya, tadi kan Anda bilang Abdullah bin Umar hanya 10 rakaat, riwayat Abdullah bin Umar. Riwayat Ummu Habibah 12 rakaat. Maka saya bilang tadi kalau mau sempurna 12 rakaat. Minimalnya 10 rakaat. Begitu cara menjamak hadisnya. Dan itu sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan. Karena Nabi memerintahkan dengan lisannya, Nabi juga mengamalkan. Begitu. Mana di antara rawatib tadi yang nggak pernah ditinggalkan dalam keadaan safar ataupun mukim hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nggak pernah Nabi tinggalkan. Gitu. Makanya di sini dibahas adakah qadha pada sholat sunnah rawatib qadha? Ada. Karena Nabi pernah melakukan. Sehingga dihukumi oleh para ulama disyariatkan untuk mengqadha sholat sunnah rawatib yang muakkad kalau tertinggal. Ini kalau dia terbiasa, bukan nggak pernah sholat sunnah rawatib tiba-tiba qadha sholat. Nah ini salah yang seperti ini. Jelas? Oh, masih dalam kisaran sholat rawatib. ya. Begitu besarnya pahala sholat qobliyah subuh. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat ini karena begitu besar. Pahalanya lebih besar daripada dunia ini seisi. Iya betul Pak. Apakah keistimewaan sholat qobliyah subuh sampai begitu besar pahalanya susah? Terima kasih. Di antara rahasianya karena orang yang sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi Nabi menghendaki ketika para malaikat menyaksikannya, Nabi melakukannya yaitu dalam keadaan sholat. Jadi disaksikan oleh para malaikat waktu subuh dan diangkatnya amal itu waktu subuh. Begitu. Maka Nabi selalu berharap ketika malaikat melihat Nabi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sehingga tadi keutamaannya lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' min an-nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi nggak pernah meninggalkan sesuatu pun dari sholat-sholat sunnah yang lebih kuat, maksudnya yang paling dijaga oleh Nabi dari sholat-sholat sunnah, yang paling dijaga dari Nabi daripada sholat-sholat sunnah, baik dalam keadaan mukim ataupun safar, 2 rakaat qobliyah subuh, nggak pernah ditinggalkan. Kenapa tadi hikmahnya? Karena pada waktu tersebut para malaikat turun menyaksikan. Dalam hadis yang lain tadi riwayat daripada Bukhari, ya, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadis yang masyhur. 2 rakaat salat sunnah fajar qobliyahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu. Lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Keduanya itu 2 rakaat itu lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Begitu. Maka sepatutnya seorang muslim menjaga minimalnya tadi qobliyah subuhnya. Kalau mau dipilih lagi dari rawatib yang muakkad yang paling kuat yang mana? Qobliyah subuh. Tapi juga jangan sholat subuhnya malah kebablasan atau sholatnya di rumah. Ini maksudnya ada hikmahnya menjaga qobliyah subuh. Maksudnya dia sholat subuhnya berjamaah.
Makanya ciri orang munafik adalah pada sholat subuh dan isya nggak pernah sholat di masjid lagi-lagi. Nggak ada. Sholatnya di rumah. Ciri orang munafik. Maka hendaklah dia menjaga qobliyah subuhnya. Orang yang menjaga qobliyah subuhnya sudah pasti dia akan menghadiri sholat subuh dengan berjamaah. Kan gitu. Makanya tidak pernah Nabi menjaga dengan kuat, dengan penjagaan yang ketat, kecuali hanya pada sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Gitu. Jelas. Tadi hikmahnya karena disaksikan oleh malaikat dan amal soleh ketika itu terangkat. Ada lagi? Cukup ya? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya salah Ustaz. Sebelum turun perintah salat Jumat, terlebih dahulu perintah salat 5 waktu. Yang saya pertanyakan, salat duhur di hari Jumat apakah batal dengan turunnya perintah salat Jumat di hari Jumat? Apakah masih ada yang melaksanakan salat duhur atau udah enggak ada? Salat Jumat, salat yang dilakukan belakangan. Awal-awal perintah salat 5 waktu. Pada masa fase Makkiyah, Nabi selama 3 tahun sebelum hijrah hanya salat 5 waktu. Belum ada perintah Jumat karena Nabi kaum muslimin masih lemah ketika itu. Yang pertama kali dilakukan salat Jumat itu di Kuba. Ya, kemudian apakah ada salat zuhur meskipun sudah ada perintah salat Jumat? Tidak ada. Ini sudah pernah kita bahas kan pada bab tentang salat Jumat. Sudah pernah di sini. Ya kan? Sudah pernah dibahas. Mana tidak? Sudah pernah kan? Tidak ada qadha salat zuhur. Yang ada kalau dia safar tidak wajib salat Jumat, tapi zuhurnya tetap. Zuhur nggak akan hilang. Tapi ketika dia sudah sholat Jumat, tidak ada lagi sholat zuhur. Dan ini ijma ulama sepakat. Kecuali kalau menurut ulama Syafi'iyah, syarat sholat Jumatnya tidak terpenuhi, baru harus sholat zuhur yang ia kerjakan. Tapi ada aturan tersendiri, ada syaratnya. Tapi asalnya ketika sudah ditegakkan sholat Jumat, tidak ada lagi sholat zuhur, kecuali dalam keadaan safar, sakit, yang tidak bisa menghadiri sholat Jumat, bahkan berlaku padanya sholat zuhur. Dan ini ijma ulama sepakat. Gitu Pak. Ada lagi? Waalaikumsalam. Nah, ini larinya nanti kepada sholat sunnah yang mutlak atau muqayyad. Sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya ketika orang sudah masuk masjid dia sholat 2 rakaat. Sholat apapun sudah masuk tahiyatul masjid, itu maksudnya. Bukan sholat tahiyatul masjid, sholat yang khusus. Antum habis azan sholat isya masuk masjid. Sholat qobliyah isya sudah masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Ya, karena sebabnya dia masuk masjid. Kalau dia menggabungkan antara 2 sholat yang sama-sama sunnah, maka ini dibolehkan oleh para ulama kalau waktunya memang sempit. Seseorang masuk masjid pada sholat subuh, waktu cuma dikasih space 5 menit atau mungkin kurang dari itu. Dia mau sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudhu, sholat qobliyah subuh, ini kan lama nih.
maka cukup dia baginya sholat sunnah qobliyah subuh itu dulu, maka masuk di dalamnya sholat sunnah tahiyatul masjid gitu ya. Paham Pak? Menggabungkan dua niat, kalau dua-duanya hukumnya sama-sama sunnah boleh, tapi asalnya orang niat sendiri-sendiri. Ini kalau dia salat tahiyatul masjid, bolehkah digabung dengan salat sunnah yang lain? Boleh, tapi beda dengan salat yang lain nanti gitu. Ada lagi Islam? Cukup ya. Intinya salat sunnah rawatib ini hendaklah kita jaga benar-benar, karena dia adalah penambal penutup dari salat-salat wajib yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan, yang nggak sempurna. Jadi perbanyaklah istiqomahlah pada salat-salat sunnah rawatib, minimalnya yang muakkad gitu, harus dijaganya minimalnya yang muakkad tadi 10 atau 12 rakaat. Kalau kita mau sempurna 12 rakaat. Ini aja kita belum tentu bisa sempurna. Gitu. Kenapa? Karena pada bahasa kita sekarang sholat 5 waktunya aja orang bolong-bolong, apalagi sholat sunnahnya gitu. 5 waktunya aja yang wajib masih bolong-bolong gitu. Jangan nanti sholat sunnahnya tekun, rajin, tapi sholat wajibnya malas, nggak ada tumak ninahnya cepat. Iya, ya ini diperhatikan oleh kita. Dahulukan perkara yang wajib, baru setelah itu perkara yang sunnah. Itu caranya begitu. Jangan kejar yang sunnah, tapi wajibnya bolong-bolong lagi gimana? Nggak mungkin, nggak bisa seperti itu, nggak bisa ditambal. Orang banyak nggak ada. Mau nambah apa? Minimal yang wajibnya dulu dijaga, dipakai, lama-lama tipis-tipis baru ditambal. Gitu. Kalau nggak punya beban bagaimana bisa menambal? Ya, berarti nanti minggu depan kita baru masuk salat sunnah yang muakkad, salat sunnah yang muqayyad, tetapi tidak terkait dengan salat sunnah rawatib. Nanti yang paling utama nanti kita bahas salat sunnah qiyamul lail, salat tahajud. Ini ada pembahasan panjang di dalamnya. Gitu. Insya Allah Ta'ala. Kita tutup kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.